Ini yang menarik di awalan PPKD Tulang Bawang Barat ya. PPKD itu kan domainnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi di PPKD Tubaba itu di Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata. Apa di sana nggak ada di Nah budaya? ini yang Jadi cukup sungguh-sungguh saya pikir mereka menyusun ini. Sehingga memang hasil yang dimunculkan juga banyak pengetahuan baru buat kita pembaca ya. Dan apakah betul-betul nggak nanti kebudayaan baru dalam tanda kutip ini menjadi milik masyarakat? Betul. Gitu. Karena kalau dia tetap elit, ya begitu kepala daerah ganti selesai juga Nah, itu barang yang itu. Oke, sekarang kita lanjut ke obrolan kita, diskusi kita lanjut ke PPKD Tulang Bawang Barat. ya. Kita mulai dari Bung Arman sekarang. Bagaimana Bung Arman sudah menelaah studi secara intensif soal PPKD Tulang Bawang Barat? Ya. Apa yang bisa Bung Arman kritisi, yang bisa Bung Arman puji dalam tanda kutip, atau justru Bung Arman kritisi? Oke. Kalau dipuji sih nggak penting sebetulnya, karena ini kewajiban kok. Apa yang harus dipuji? Betul. Hah? Ya yang bisa diejek aja deh kalau begitu, silakan. Oke ya, untuk PPKD Tubaba ini Minimal covernya dia lebih bagus ya. kita mulai dari cover. Untuk PPKD Tubaba itu 130 halaman lebih. Dan itu Dibandingkan cukup. bandingkan nggak man? Bandingkan dengan Bandar Lampung tadi hanya 28 halaman. Ini belum semua aku print. Nah ini pemirsa Bandar Lampung 28 halaman Tanpa cover. tanpa cover. Nah, Ini cover. PPKD Tulang Bawang Barat 133 halaman. 133 halaman. Covernya bagus. Nah ini Bandar Lampung. Nah, ini yang menarik di awalan PPKD Tulang Bawang Barat ya. PPKD itu kan domainnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi di PPKD Tubaba itu di Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata. Apa di sana nggak ada di Nah budaya? ini yang aku kurang paham, mungkin nanti Ya, nanti Mang Cepi dijelasin. itu ranahnya Mang Cepi ya. Karena PPKD itu ranah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sesungguhnya. Dikbud ya. Dikbud. Nah, tapi di Tubaba dia menjadi berbeda, mungkin satu-satunya yang berbeda di Provinsi Lampung. Apa Dia- salah kamar ya? Enggak. Aku nggak tahu. Nggak kurang tahu lah ya, paham pokoknya Nah, nanti ya kita. Itu di Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata. Nah, secara umum isi PPKD Tulang Bawang Barat itu sudah lumayan mewakili secara informasi ya. Informasi untuk pembaca umum dari Lampung atau luar Lampung atau luar Indonesia itu sudah cukup Mendapatlah gambaran. mendapat gambaran. Di sini mereka menjelaskan itu bagaimana proses menyusun PPKD, disebutkan tim-timnya siapa saja, terus berapa lama mereka bekerja, terus prosesnya, siapa mengerjakan apa. ya ditulis secara naratif itu, dan kita bisa membayangkan itu gimana proses mereka mengerjakan PPKD. Kemudian aku langsung masuk ke 10 OPK. Nah itu juga sudah cukup keterwakilan ya, walaupun belum lengkap menurutku, belum lengkap, tapi setidaknya sudah ada upaya untuk mendetailkan isi 10 OPK. Misalnya di situ di ritus tradisional disebut itu masa kehamilan itu apa saja, masa kelahiran itu apa saja, ada nyambut sanak makubang, terus masa kanak-kanak dan lain-lain itu disebut secara naratif ya. Nah mungkin ini juga yang menyebabkan halamannya jadi cukup banyak, tapi sudah oke menurutku. Nah di situ juga kita bisa lihat urutan-urutan teknologi tradisional di Tulang Bawang Barat itu cukup banyak. Kemudian nah
mungkin nanti kita bisa masuk di permasalahan dan rekomendasi ya. Kemudian di cagar budaya juga cukup jelas itu. Rekomendasinya pakai peribahasa juga enggak? Enggak ya. Dia lebih bagus itu. Nah, di bab 5 PPKD di situ bisa kita lihat rincian pekerjaan teman-teman penyusun PPKD di Tubaba. Di kategori manuskrip misalnya, di situ dia bikin satu paragraf, dia sebutkan siapa nama pemilik naskah kuno, Ya. terus Lokasinya juga, Lokasi jadi di itu mana? memudahkan. Aku sendiri baru tahu ini bahwa ada naskah di Tubaba, jadi ya mungkin kawan-kawan lain yang berminat dengan manuskrip bisa langsung ke lokus ini, ke tempat pemilik naskah. Kemudian di tradisi lisan itu sudah cukup banyak juga disebutkan nama-nama pelakunya. Adat istiadat cukup panjang dan runut. Bahkan ada fotonya kalau manuskrip ini. Iya, betul. Ada foto manuskrip buku Tuho. Iya. Ini pemiliknya. Dan Lengkap. ada yang ditanduk ya. Ya, luar biasa. Jadi memang Nah, ini ada fotonya ini. Tuh. dari 4 PPKD kabupaten kota, sementara ini memang harus dipuji. PPKD Tubaba dia yang lebih baik dari tiga PPKD sebelumnya ya. Tapi tetap harus ada revisi-revisi itu. Misalnya di permainan rakyat. Kenapa yang bagian permainan rakyat? Di permainan rakyat itu, permainan rakyat sudah jarang dilakukan, tapi tokoh-tokoh adat masih mengingat pengalaman mereka. Nah, ada data lagi itu hasil tahun, lagi-lagi ini data lama. Tahun 80 Kanwil Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung itu memuat permainan tradisional di Lampung. Salah satunya Tulang Bawang Barat. Ya, jadi di sini daftar lokasi permainan disebut Kecamatan Panaragan. Ya, ini benar ini. Kecamatan Kerta. Apa aja jenis permainan? Ya, Jadi per kecamatan, kecamatan dimuat dia ada permainan. Ada di kecamatan Kerta misalnya, Kerta ada permainan apa Ya, aja? ada cukup banyak di sini. Di Kecamatan Kerta ada 10 permainan tradisional. Di Panaragan ada 8 permainan tradisional. Ini di kabupaten-kabupaten lain ada. Jadi masih ada yang kurang itu di PPKD Tubaba. Ya. Dan kupikir kalau Dispora Tubaba melihat ini, idealnya memang harus bekerja sama lah dengan Diknasbud Tubaba untuk merevisi PPKD mereka. Sayang sebetulnya sudah hampir mendekati sempurna mereka. Ya, aku rasa itu dulu PPKD-nya ya. Oke. Kalau Bung Cepi, Ya. Bagaimana pembacaan terhadap PPKD Tulang Bawang Barat? Ya, kalau PPKD pokok pikiran kebudayaan Tulang Bawang Barat. Tulang Bawang Barat ini saya pikir sudah sangat baik. Walaupun ada beberapa catatan dan bisa menjadi acuan siapa kelak yang menangani persoalan kebudayaan di Tulang Bawang Barat. Misalnya kan di birokrasi itu kan gampang sekali, putaran pergantian kepala dinas. Ini bisa jadi pegangan sebetulnya. Ini kan? Bisa menjadi pegangan siapapun, etnik apapun yang menangani persoalan kebudayaan, termasuk kepala daerah. Jadi potret yang harus dilakukan 20-25 tahun mendatang sudah ada nih datanya nih. Kebudayaan di Tulang Bawang Barat sudah relatif lengkap, detail dan lengkap. Di sini dituturkan juga bagaimana proses itu dimulai. Ya.
Jadi memang prosesnya itu disusun oleh orang-orang yang diseleksi mempunyai kepedulian dan paham soal kebudayaan. Walaupun di situ tidak dicantumkan kepangkatannya ya. Dan keterwakilan dari keterwakilannya juga tidak disebut, hanya di narasinya disebutkan unsur-unsur yang diminta regulasi dipenuhi, tapi tidak. Oh, kata dia ada itu. Tapi nggak disebutin ini wakil seniman, siapa wakil adatnya, akademisinya. Tapi memang ada beberapa nama seniman yang kita kenal yang cukup hobi membaca nampaknya. Jadi memang di sini terpotret bahwa ini dilakukan dengan serius. Dimulai di Permendikbud itu ada borang-borang yang ada daftar isian yang harus ditanyakan ke masyarakat adat. Dan nampaknya tim ini turun ke bawah, melakukan interview, melakukan wawancara. Kemudian data ini didiskusikan lagi di tim, disusun termasuk kondisinya, bagaimana idealnya. Kemudian baru mereka menggelar diseminasi dengan tokoh-tokoh adat. Dan mereka melakukan konsultasi dengan Federasi Tulang Bawang. Dengan Buai Tegomoan dilakukan, Buai Aji dilakukan, Buai Bolan dilakukan. Dan maaf Suai Kumpu juga dilakukan. Ini diskusi. Ada bahkan di awal nih mereka ini kan. Kemudian melalui kegiatan yang dikemas dalam bentuk fokus group discussion FGD berlangsung tanggal 28 September 2018. Draft PPKD yang telah dikritisi dalam FGD selanjutnya ditata kembali dalam kegiatan konsinyering tim penyusun, bla bla bla. Artinya kan jelas dia itu dilakukan kerjanya sesuai dengan regulasi. Dan memang akhirnya mereka bisa memotret 5W1H bagaimana kondisi objeknya, apa yang harus dilakukan sekarang, bagaimana kondisinya saat ini, kemudian siapa tokoh-tokoh yang masih bisa didorong, karena nanti kan diminta juga data siapa pelaku-pelaku budaya itu yang harus dibina, sehingga memang PPKD ini entah berbarengan, saya juga kurang tahu persis, entah berbarengan, entah seiringan. Dia sesuai dengan visi kebudayaan yang sekarang berlangsung di Tulang Bawang Barat. Di sini kan mereka ceritakan, mereka sangat dekat dengan alam, nama-nama penamaan tempat itu semua masyarakat juga digiring dengan simbol-simbol Lampung kan. Ada Uluan Nure di situ, ada Lasengo, itu kan istilah-istilah origin Lampung lah ya, yang akhirnya diketahui oleh seluruh masyarakat Tulang Bawang. Dan sejarahnya juga cukup lengkap. Jadi cukup sungguh-sungguh saya pikir mereka menyusun ini. Sehingga memang hasil yang dimunculkan juga banyak pengetahuan baru buat kita pembaca ya. Hingga memang misalnya soal katakanlah ritus. Ritus bahkan dia pecah lagi. Ada ritus yang tradisional, ada ritus yang kepercayaan sebelum Islam masuk pun masih ada. Sehingga memang tidak mengganggu soal ritus ini dengan kepercayaan agama Islam gitu ya. Ritus itu ada sebelum Islam masuk. Seni itu teater modern masuk. Seninya pun itu, termasuk tari tradisional ada, teater tradisionalnya ada. Bahkan mereka juga masih menghargai budaya-budaya pendatang. Itu diceritakan di mana reog masih ada, di mana kuda lumping itu ada, kemudian di mana ketoprak itu masih ada. Jadi cukup lengkap membaca potret daerah itu yang memang didominasi oleh masyarakat dari 4 federasi itu. Dan nampaknya memang mereka betul-betul keliling ya, betul-betul keliling. Dan sedikit yang agak kurang itu di soal cagar budaya ya. Di rekomendasinya tidak menyebut, karena sesuai regulasi juga yang bisa menentukan cagar budaya itu adalah tim ahli cagar budaya. Tapi di rekomendasinya mungkin agak lalai itu. Ini masih tidak segera asumsi ya berarti ya. Oh betul, seharusnya direkomendasi segera membentuk tim ahli cagar budaya. Betul. Karena daerah situ cukup tua ya. Haragan, Panumangan, Bakar Dewa itu juga unik, beda dengan Lampung yang lain. Jadi cukup terpotret sebetulnya bagaimana wajah original culture-nya, budaya asli di sana tanpa menafikan pendatang. Karena mereka memahami soal teater-teater, seni-seni tradisi itu, dan cukup membaca bagaimana tren kesenian modern, sehingga mereka ketika melakukan aksi saat ini ya, aksi saat ini memang basisnya tidak lupa, tapi standarisasinya juga baik gitu ya, sehingga memang kegiatan-kegiatan yang muncul di kegiatan hari ini
memang mereka berani mengkreasi akhirnya. Karena ketika pelakunya adalah masyarakat pendatang semua, mereka mengkreasikan basis tradisi ini dengan kesenian-kesenian yang katakanlah modern. Dan diceritakan juga kesenian modern itu juga belum terlalu akrab anak-anaknya, masih dilakukan oleh anak-anak muda, masih dilakukan oleh katakanlah sekolah-sekolah. Tetapi kan sudah termaktub di situ ada problemnya di situ. Ya, ada problemnya. Ada kondisi faktual, kemudian ada problem kan? Ya, sehingga memang hasilnya hari ini di daerah Kabupaten Baru itu sudah terjadi pentas Albert Camus. Walaupun dilakukan oleh anak-anak di pelosok, sudah runtuhnya Surau Kami sudah dimainkan di sana. Kenapa di sana juga memainkan festival bambu? Membaca ini bisa terbaca bahwa memang pengetahuan tradisional orang-orang Tubapa itu sangat dekat dengan bambu. Kalau dia pelakunya sampai hari ini masih cukup banyak lah ya. Saya kira memang pada akhirnya data-data ini bisa dimanfaatkan untuk menjadi semacam fondasi pembangunan kebudayaan masa depan sebuah daerah yang tidak melupakan sejarahnya itu di PPKD ini sebetulnya. Bagaimana orang-orang katakanlah Lampung Baru atau pendatang itu juga memahami riwayat wilayahnya sehingga memang bisa bersikap lebih baik terhadap budaya itu sendiri. Jadi sungguh-sungguh kita melihat ini Tulang Bawang Barat sungguh-sungguh karena ada beberapa nama budayawan di sana yang mungkin juga kerjanya sungguh-sungguh. Tapi tadi belum dijawab itu Bung Cepi soal kok disusun oleh Dispora ya, Bi? Nah, kalau kegiatan yang seperti ini ya memang kalau di nasionalnya di bawah Dikbud. Tapi kadang-kadang kan respon dan mungkin kepala daerah melihat kemampuan penyusunnya ya. Oh, itu pengaruh juga. Tapi yang jelas unsurnya terpenuhi. Unsur pemerhati kebudayaan pasti terpenuhi lah ya. Sehingga memang mereka kan sudah mengatasnamakan tim penyusun pokok pikir. Mungkin yang masukannya Dikbud ya, tapi kerjaan ini dikerjakan dikoordinatori oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata. Tapi itu nggak melanggar ya? Nggak, sebetulnya kan PPKD itu setiap daerah nama-nama dinasnya beda ya. Ada juga yang Budpar ya, ada yang Dikbud. Tapi memang idealnya di bawah Dikbudnya itu karena ini kerjaan Pak Hilmar Farid, Dirjen Kebudayaan. Jadi memang mungkin di dalam tim itu ada unsur orang Dikbudnya. Orang Dikbud diajak terlibat, tapi budgetingnya mungkin mereka yang peluang punya keluangan dan biasa kerjasama dengan pariwisata ini. Saya kira itu. Tapi unsur Dikbudnya mungkin ada di nama-nama yang tidak dituliskan itu dinasnya. Nah, masuk ke rekomendasi belum dibahas. Rekomendasinya menurut kita sih cukup detail. Iya, bisa ditunjukkan ke kamera itu bentuk rekomendasinya. Rekomendasinya ini yang menurut saya yang dibutuhkan oleh pemangku kebijakan lah ya. Misalnya soal pengetahuan tradisional soal senjata-senjata yang ada di Tulang Bawang Barat. Senjata-senjata itu. Bahkan mereka sudah membuat pusat kerajinan senjata tradisional di sana. Pada akhirnya kan gitu. Karena itu tidak akan dimiliki oleh daerah lain, tidak akan dimiliki oleh negara lain. Dia menjadi unik ketika benar-benar dilakukan katakanlah pemeliharaan, perawatan dan reinventing soal senjata-senjata tradisional Tulang Bawang Barat ini. Cukup lengkap dia sampai ke tabel-tabelnya ya. Ya, nanti bisa kita tayangkan itu bentuk rekomnya. Nanti disorot sendiri aja, dia sangat lengkap ini soal bahasa, apa permasalahan, kemudian rekomendasinya. Jadi apa di 2024 itu kegiatannya apa, 2029 itu apa, 2039 baru dia tercapai 100% kata dia. Kan ini jadi, jelas indikatornya. Objeknya jelas, kondisinya seperti apa, rekomendasinya jelas seperti apa. Dan yang jelas dia tidak pakai peribahasa. Ya, itu penting. Sehingga memang ini rekomendasi ini masalahnya, bukan berbalas pantun. Rencana strategi kebudayaan Tulang Bawang Barat itu kelak harus dimasukkan di Renstra daerah, Renstra Pembangunan Daerah. Sehingga memang dokumen itu nggak boleh ditinggal. Membangun kebudayaan tinggal dilihat aja. Tahun ini sudah
menggali atau mendokumentasikan atau menuliskan buku, misalnya si riwayat Panaragan. Tahun berikutnya ada riwayat Gomoannya atau riwayat Boyajinya. Jadi di tahun 2040-an ya, 20 tahun mendatang ya, itu sudah jelas terkumpul kerja-kerja budaya itu menjadi pengetahuan yang diketahui oleh publik. Dan dia tidak akan statis seperti selama ini. Statis selama ini kan karena memang kita tidak pernah mementingkan 10 objek kebudayaan Lampung asli ini dari 84 marga ini. Kalau sudah teridentifikasi, dijelaskan kapan penyusunan buku ini, buku itu, data ini, data itu, dokumentasi permainan ini, dikembangkan permainan ini, baru dia bumi Lampung ini mempunyai database budaya yang katakanlah origin punya Lampung, nggak ngawang-ngawang lagi. Meskipun ini ada misal kayak yang teknologi tradisional atau ini masih lokusnya belum jelas di mana, itu masih banyak juga, ada juga kekurangannya. Ya. Tapi ya sangat jauh lebih lengkap lah ketimbang itu. Kalau Bung Arman apa? Terakhir apa soal Tulang Bawang Barat? Ya, aku melihatnya di bab 7 permasalahan dan rekomendasi ya. Ada satu kata kunci itu dari seluruh permasalahan itu adalah keterbatasan. Entah itu keterbatasan SDM, keterbatasan anggaran, keterbatasan waktu, atau keterbatasan akses informasi dan data. Bisa dibilang mereka menyampaikan apa adanya ini panitia tentang keterbatasan itu. Itu yang tidak kita temukan tadi di PPKD Kota Bandar Lampung. Mereka seolah-olah tidak ada permasalahan di PPKD Bandar sementara di PPKD Tuba Barat mereka gamblang menyebut tentang keterbatasan. Dan ada permohonan maaf loh. Ya. Di prolog-prolog itu ada permohonan maaf, ini belum lengkap. Bandar Lampung nggak ada minta maaf itu. Padahal secara peribahasa adanya. Secara kualitas ini lebih baik dibanding ketiga PPKD yang sudah kita bahas sebelumnya. Lampung Timur, Metro dan Bandar Lampung. Jadi ya soal keterbatasan itu bisa diselesaikan itu karena kita sama-sama tahu lah kepala daerahnya punya visi budaya kan. Tinggal gimana beberapa tahun ke depan aja untuk membereskan PPKD itu Baba, terus melakukan kerja-kerja budaya seperti yang disampaikan Bang Cepi tadi per kecamatan atau berapa. Beres itu tuh Baba. Dia bisa menggantikan Bandar Lampung sebagai etalase budaya. Untuk Lampung bahkan kalau dia lengkap. Itu. Kalau secara tampilan, kalau dilihat detail, memang ada beberapa typo di sini. Tapi tidak prinsip lah ya. Kalau dibilang sempurna juga belum. Tapi mereka akan coba memperbaiki ya di situ. Jangan-jangan ini paling lengkap loh ini, se-Lampung ini. Nah, kemudian yang membedakan juga daerah ini, kita lihat potretnya hari ini, mereka ada sekolah seni Tubaba. Itu APBD itu. Yang bukan sekolah formal ya. Yang bisa menjadi pendamping kampung-kampung tua, pendamping anak-anak mudanya belajar tren seni modern dan kontemporer. Sehingga kan kita akan terkejut-kejut juga melihat kemajuan Tulang Bawang Barat hari ini dari sisi konten lah ya. Kok Lampung Timur nggak bikin sekolah seni Lampung Timur? kita ada sekolah gajah dulu. Metro nggak bikin juga. Padahal Metro apa visinya, Pi? Visinya itu kota pendidikan kan? Kota pendidikan yang berbasis budaya kalau nggak salah ya. Kota pendidikan yang berbasis budaya, tapi nggak persis, tapi ada kata kebudayaan. Tapi nggak ada sekolah seni Metro. Belum. Jadi memang masyarakat adat, masyarakat di kampung-kampung tua, kampung asli itu memang butuh dampingan. Butuh dampingan bagaimana sebetulnya kemasan-kemasan yang estetik, yang trendy global. Basisnya udah kuat sekali gitu, tradisi-tradisi Lampung itu. Sehingga memang kita agak terkaget-kaget melihat orang nari kontemporer di Batu udah biasa di Tubaba itu. Buat event internasional, tematik juga biasa, Bambu International Festival atau Millennium Art. Naskah-naskah yang mungkin belum dipentaskan di Bandar Lampung di sana sudah dibedah. Jadi memang
Kalau daerah lain memang mau buat, harus dibuat, nggak harus Dewan Kesenian sih sebetulnya yang dibuat itu, tapi lembaga-lembaga praktis yang kira-kira bisa menjawab persoalan-persoalan pelaku budaya di Dan yang paling kampung-kampung penting kan tua kepala itu. daerahnya harus punya visi dan goodwill. Kalau kepala daerahnya nggak punya visi, niatnya juga nggak ada, Ya. selesai sudah. Tapi Betul nggak itu? memang Betul nggak itu? Ya, tapi ada titik lemah yang harus diwaspadai juga ya. Termasuk tenaga ahlinya kayaknya perlu ini juga. Jadi di tulang bawang ini dia top down ya. Seorang Umar itu sangat visioner soal kebudayaan. Tinggal persoalannya bagaimana SKPD yang punya isu-isu budaya dan pariwisata bisa menjuantakan gagasan-gagasan keren ini turun ke bawah ke masyarakat menjadi sebuah kebiasaan baru dan kultur baru. Ya. Dia ingin bangun peradaban baru soal Tubaba di masa depan. Tapi apakah ini sudah ter-breakdown ke dalam program-program di SKPD? Itu butuh pengawalan juga. Dan apakah betul-betul nggak nanti kebudayaan baru dalam tanda kutip ini menjadi milik masyarakat? Betul. Gitu. Karena kalau dia tetap elit, ya begitu kepala daerah ganti selesai juga Nah, itu barang yang itu. poin yang ingin kita sampaikan. Sehingga dia menjadi betul-betul milik masyarakat yang memahami mimpi baru, harapan baru, dan peradaban baru di masa-masa mendatang, sehingga membuat tulang bawang ini yang tidak punya apa-apa dari awalnya dilihat orang luar di Lampung itu punya sesuatu yang memang juga bisa menjawab kehausan mereka soal kebudayaan. Oke, terakhir perlu revisi. Apa saranmu untuk apa namanya? Saya kira kalau untuk tulang bawang barat tinggal menyempurnakannya lah ya, sehingga memang dia bisa. PPKD ini kan dokumen permintaan dari Kemendikbud, dari provinsi dan tulang atau daerah lah ya. Kalau saja dia bisa di breakdown menjadi tulisan yang agak populer, sehingga dia entah judulnya bukan lagi pokok pikir kebudayaan, tapi selayang pandang budaya tulang bawang barat, sehingga menjadi pengetahuan orang lain. Saya pikir ini cukup bisa lengkap ya, bisa diolah lagi ya, Pi. menjadi bacaan populer. Ya. Di samping memang Tapi memperbaiki tentu kurang beberapa lah hal kalau yang dia mau typo. sungguh-sungguhan, ini masih Ya. banyak yang Dan masih bisa dilakukan revisi terhadap ini, karena tentu ini kan 2018 ya, 19, 20, 3 tahun ini mungkin sudah ada hal-hal baru banyak. yang bisa diceritakan. Oh, jadi di ini pokok 2018 pikir juga kebudayaan. disusunnya? Ya, Bandar Lampung tadi? 2018. Sama-sama 2018. Itu kan sebelum Kongres Kebudayaan Tapi harus nyusun ini. kok beda begitu ya? Beda ya ketebalannya. Kenapa itu ya, Pi? Beda ketebalan, beda. Ya sama kayak tukang cukur lah. Gimana ya? Setiap hasil tukang cukur itu kan nggak sama, ada yang rapi, ada yang keroa gitu kan. Nah, aku Ada yang agak heran. ngandelin mesin. Kalau soal waktu sama ya, Man, ya? Sama. Kalau waktu semua sama. Oh, metro juga sama? Sama, semua sama. Karena kalau nggak buat ini nggak diundang Kongres. Iya. Tapi mungkin yang Bandar Lampung sibuk mungkin ya. Apa banyak kegiatan lah. Bung Arman, ini Ya khusus Tubaba tetap harus ada perbaikan-perbaikan di PPKD ini, tapi tentu lebih mudah lah itu ketimbang yang lain-lain itu. Kalau aku ibaratkan ban motor, PPKD Tulang Bawang Barat. Tubaba ini hanya bocor halus sedikit, tinggal ditambal selesai. Kalau Nah Bandar kalau yang Lampung, Bandar Lampung ganti ban. Bawa serep nggak itu? nggak, ganti ban. Ganti ban. Oh, nggak bisa ditambal lagi. Nggak nggak ditambal bisa. lagi. Oke. Jadi, tapi revisi tetap ya. Revisi tetap. Ya. Yaitu kesimpulannya untuk Tubaba masih tetap perlu revisi, dan kalau dari saya sih membaca ini masih banyak juga yang belum lengkap, misal kayak lokus terutama. Tapi ya mungkin karena waktu tadi kan. Kalau bisa ditulis menjadi lebih populer bukan dalam konteks PPKD seperti kata Bung Cepi tadi, tentu akan lebih menarik dia. Ya. Lokus misalnya untuk teknologi tradisional, badik, di mana pengrajinnya, di mana lokasinya, kalau ada sanggarnya, sanggar apa, desa mana, maka dia betul-betul akurat. Ya. Ada fotonya pula, dia menjadi lebih komprehensif, dan tentu
datanya kalau dia akurat baru bisa kelihatan permasalahannya. Bagaimana kita data nggak akurat, nggak lengkap, kita mau bikin permasalahan dan rekomendasi. Dan ya nanti akan kita lampirkan juga rekomendasi ini untuk menjadi contoh juga ini. Kelihatannya dari beberapa PPKD yang kita lihat kemarin ini dari Tulang Bawang Barat rekomendasinya paling tepat ini. Iya. Tapi mungkin ya kurangnya yang Tulang Bawang Barat sekali lagi peribahasanya itu boleh juga dicari. Oke, saya rasa cukup untuk Tulang Bawang Barat. Sebelumnya kita ngobrol soal Bandar Lampung. Sekali lagi PPKD ini menjadi penting, menjadi harus sungguh-sungguh dikerjakan karena dia menjadi acuan dari kebijakan pembangunan kebudayaan. Itu yang menjadi kenapa wacana ini terus kita gulirkan. Sekali lagi teman-teman Nabung Kultur, ini perlu terus kita bicarakan karena biar masyarakat ini nggak melulu menjadi objek. Selama ini puluhan tahun kita menjadi sekedar objek dari kerja-kerja kebudayaan dari para penguasa, dari pemerintah itu. Nah, kita peran serta masyarakat bottom up dari bawah ke atas, pemangku kepentingan kalau dalam bahasa Perpres dan Undang-Undang Pemajuannya itu perlu sehingga kita menjadi subjek. Kita adalah pemilik dari kebudayaan itu sendiri. Tapi kan tetap dia membutuhkan kerelaan dalam tanda kutip, kewajiban pemerintah lah untuk merangkul, mengajak kita masyarakat yang diobjektifikasi ini untuk mari kita mengerjakan ini sehingga kita menjadi subjek dari kegiatan kebudayaan. Dan ini yang tidak tercermin sama sekali dari segenap PPKD yang sudah ada diperkirakan di Lampung ini, baik di level kabupaten, kota madya maupun di provinsi. Jadi ini menjadi penting, menjadi wajib kita bicarakan. Dan yang terakhir, menjadi ajaib lah dinas-dinas pendidikan dan kebudayaan membuat program-program dan kegiatan kebudayaan kalau PPKD-nya tidak beres. Berarti bisa dipastikan program dan kegiatannya improvisasi itu. Tidak berdasarkan, tidak merujuk, tidak referensial dia sifatnya dari pokok pikiran kebudayaan daerah. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Thank you. Bung Arman, thank you. Thank you. Bung Cepi, kita jumpa lain kali. Salam.